Kalian menginjak tanah ini setiap hari. Kalian membangun rumah, menanam pohon, dan mengubur orang mati di dalamnya. Tapi kalian tidak tahu teror apa yang terkubur jauh di bawah kaki kalian. Bumi bukanlah ibu yang lembut. Dia adalah penyintas yang brutal. Ini adalah buku harian planet kita. Sebuah kisah yang tidak ditulis dengan tinta, tapi ditulis dengan api, es, dan darah. Saya The Rider. Saya telah membuka arsip terlarang ini untuk melihat bagaimana semuanya bermula dan bagaimana semuanya akan berakhir. Dari kelahiran di neraka magma 4,5 miliar tahun lalu hingga detik terakhir saat matahari menelan kita. Inilah biografi lengkap tempat yang kita sebut rumah. Kita mundur 4,5 miliar tahun. Selamat datang di Hadean, nama yang diambil dari Hades, dewa neraka. Dan nama itu tidak berlebihan. Di sini tidak ada tanah untuk dipijak. Seluruh permukaan bumi adalah lautan magma cair bersuhu 4.700 derajat Celcius. Langit di atas bukan biru, tapi merah darah dan hitam, tersedak oleh metana, amonia, dan debu vulkanik. Tidak ada oksigen. Satu tarikan nafas di sini akan membakar paru-paru kalian dalam sekejap. Tapi kiamat sebenarnya datang dari langit. Sebuah planet seukuran Mars yang kita namakan Thea sedang meluncur lurus ke arah kita. Tabrakan itu tidak terelakkan. Dua planet bertabrakan dengan kecepatan 40.000 km per jam. Ini bukan ledakan nuklir. Ini adalah kiamat kosmik yang mencairkan kerak bumi hingga ke intinya. Puing-puing dari kehancuran itu terlempar ke orbit, membentuk cincin api raksasa yang mengelilingi bumi. Perlahan, gravitasi menyatukan debu-debu itu menjadi bola yang pucat dan penuh luka. Bulan kita lahir. Saat itu, bulan berada sangat dekat, hanya 22.000 km dari bumi. Bandingkan dengan 380.000 km hari ini. Jarak sedekat itu menciptakan pasang surut gravitasi yang mengerikan. Ombak magma setinggi ribuan meter menyapu planet ini setiap beberapa jam. Bumi di masa ini adalah bayi yang sedang demam tinggi, berputar liar, panas, dan belum siap untuk kehidupan. Selamat datang di Archean. Neraka api sudah padam, tapi digantikan oleh neraka jenis baru. Saat kerak bumi mendingin, uap air di atmosfer mulai mengembun. Awan hitam raksasa menyelimuti seluruh planet. Dan kemudian, hujan mulai turun. Bukan badai biasa, ini adalah The Great Rain. Hujan badai yang mengguyur bumi tanpa henti selama jutaan tahun. Banjir ini menenggelamkan segalanya. Tidak ada benua, tidak ada pulau. Seluruh permukaan bumi menjadi satu lautan global tanpa ujung. Dan lihat warnanya. Air ini bukan biru, tapi hijau pekat, kaya akan zat besi yang berkarat. Langit di atasnya berwarna oranye, tercekik oleh karbon dioksida dan metana. Tekanan udaranya begitu berat, ia bisa meremukkan tubuh manusia tanpa perlindungan. Tapi di kedalaman yang gelap, jauh dari permukaan yang mematikan, di dekat cerobong asap vulkanik bawah laut, keajaiban terjadi. Sub kimia purba, asam amino, panas, dan listrik bertemu dalam tarian acak. Satu kebetulan termodinamika yang nyaris mustahil, dan klik, kimia berubah menjadi biologi. Leluhur kita lahir, Luka, Last Universal Common Ancestor. Makhluk bersel tunggal pertama, sendirian di lautan racun yang luas. Mereka lemah, tapi mereka revolusioner. Di perairan dangkal, mereka mulai membangun koloni berbentuk batu yang disebut stromatolit, dan mereka menemukan senjata baru, fotosintesis. Mereka mulai memakan cahaya matahari dan membuang limbah gas yang saat itu dianggap racun mematikan bagi penghuni bumi. Limbah itu bernama oksigen. .5 miliar tahun lalu, kita memasuki era Proterozoikum. Ingat gas beracun yang dilepaskan oleh stromatolit tadi? Oksigen. Bagi kehidupan purba saat itu, oksigen adalah racun massal. Ini adalah The Great Oxidation Event, kiamat pertama di bumi. Oksigen membunuh 99% kehidupan mikroba di bumi. Tapi pembantaian ini meninggalkan jejak yang indah. Oksigen
Oksigen bereaksi dengan zat besi di lautan hijau, mengubahnya menjadi karat darah merah. Besi itu mengendap ke dasar laut, membentuk lapisan biji besi yang kini menjadi tulang punggung industri baja kita. Lautan berubah dari hijau menjadi merah, lalu perlahan menjadi biru jernih. Langit oranye akhirnya memudar, digantikan oleh biru azur yang kita kenal sekarang. Tapi harga yang dibayar sangat mahal. Oksigen menghapus gas metana di atmosfer, selimut hangat yang menjaga bumi tetap panas. Akibatnya, suhu anjlok drastis. Selamat datang di Cryogenian, zaman es paling brutal dalam sejarah. Bukan hanya kutub yang membeku, seluruh planet dari kutub hingga khatulistiwa tertutup es setebal 3 km. Snowball Earth, bola salju bumi. Permukaan bumi menjadi cermin putih raksasa yang memantulkan semua cahaya matahari kembali ke angkasa, mengunci planet ini dalam peti es abadi selama jutaan tahun. Kehidupan nyaris punah total. Hanya segelintir mikroba yang bertahan di dekat gunung berapi bawah laut berhimpitan mencari kehangatan terakhir, menunggu sampai gunung berapi meletus dan memecahkan penjara es ini. Es mencair dan kehidupan meledak. 540 juta tahun lalu, Cambrian Explosion. Dalam sekejap mata geologis, lautan yang sepi tiba-tiba dipenuhi monster. Evolusi menemukan senjata baru, mata untuk melihat mangsa, gigi untuk merobek daging, dan cangkang keras untuk bertahan hidup. Trilobita merajai dasar laut, sementara Anomalocaris, predator pertama bumi, berpatroli mencari korban. Tapi daratan masih kosong dan sunyi. Sampai akhirnya, lumut pertama memberanikan diri naik dari air. Bumi menjadi hijau untuk pertama kalinya. Kita melompat ke periode karbon, 300 juta tahun lalu. Hutan raksasa menutupi seluruh benua. Pohon-pohon purba menjulang setinggi gedung pencakar langit. Fotosintesis bekerja gila-gilaan, memompa oksigen hingga kadar ekstrim, 35%, bandingkan dengan 21% hari ini. Efek sampingnya mengerikan. Oksigen berlebih membuat tubuh serangga membesar tanpa kendali. Selamat datang di dunia monster. Di sini, capung Meganeura memiliki bentang sayap selebar alang. Dan di lantai hutan, Arthropleura, kelabang raksasa sepanjang mobil sedan, merayap mencari mangsa. Suara hutan ini bukan kicauan burung, tapi dengungan sayap raksasa yang memekakkan telinga. Tapi surga oksigen ini punya satu kelemahan fatal. Pohon-pohon mati menumpuk, tidak membusuk karena bakteri pengurai kayu belum berevolusi. Tumpukan kayu ini kelak menjadi batu bara yang kita bakar hari ini. Dan dengan oksigen setinggi itu, satu sambaran petir saja bisa mengubah seluruh benua menjadi lautan api yang tak terhentikan. ...252 juta tahun lalu, pesta kehidupan berakhir. Bumi marah. Jauh di utara, di wilayah yang kita sebut Siberia, kerak bumi robek. Bukan gunung berapi biasa, ini adalah The Siberian Traps, banjir lava. Celah raksasa terbuka memuntahkan magma terus-menerus, bukan selama setahun, tapi selama 1 juta tahun. Lava ini menutupi wilayah seluas benua Eropa. Hutan karbon raksasa terbakar habis, melepaskan miliaran ton karbon dioksida ke atmosfer. Suhu global melonjak 10 derajat, bumi demam tinggi. Lautan yang dulu biru kini berubah menjadi ungu beracun. Sirkulasi air berhenti. Bakteri penghasil hidrogen sulfida mengambil alih, mengubah laut menjadi tangki asam raksasa. Ini adalah The Great Dying, kematian besar. 96% kehidupan laut musnah. Trilobita yang telah bertahan ratusan juta tahun hilang selamanya. 70% kehidupan darat menjadi debu. Bumi menjadi planet mayat, sunyi, panas, dan bau telur busuk. Tapi di tengah kiamat ini, satu makhluk kecil menolak untuk mati. Lystrosaurus, nenek moyang mamalia yang hidup di lubang tanah. Wajahnya buruk rupa, tapi tekadnya sekeras baja. Dialah sang penyintas. Dari garis keturunannya yang selamat dari neraka ini, kelak akan lahir dinosaurus, dan jauh di masa depan, kita. Dari abu kematian besar, kehidupan bangkit dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selamat datang di Mesozoikum. Dunia Lystrosaurus yang sunyi telah berganti menjadi kerajaan raksasa, dinosaurus. Selama 160 juta tahun, mereka adalah penguasa mutlak planet ini. Di periode Jura, benua Pangea mulai terbelah.
Iklim menjadi hangat dan lembab. Hutan konifer raksasa memberi makan sauropoda, mesin makan seberat 80 ton yang membuat gajah terlihat seperti mainan. Tapi revolusi terbesar bukan datang dari gigi atau cakar, tapi dari warna. Di periode Kapur, 130 juta tahun lalu, bunga pertama mekar. Angiospermae, tumbuhan berbunga mengubah wajah bumi yang hijau monoton menjadi kanvas warna-warni, memicu ledakan serangga penyerbuk yang menjadi dasar rantai makanan modern kita. Namun, di puncak kejayaan ini, takdir mengintai dari angkasa. Sebuah batu selebar 10 km sedang meluncur dengan kecepatan 70.000 km per jam. Namanya Chicxulub. 66 juta tahun lalu, hari itu dimulai seperti hari biasa bagi T-Rex di semenanjung Yucatan. Dan kemudian, langit kedua muncul. Batu itu menghantam bumi dengan kekuatan setara miliaran bom atom Hiroshima. Dalam detik pertama, lubang sedalam 30 km tercipta. Hutan dalam radius ribuan kilometer langsung menjadi uap. Tsunami setinggi 1,5 km menyapu seluruh dunia. Tapi bukan ledakan yang membunuh mereka semua, tapi debu. Miliar ton debu dan belerang terlempar ke atmosfer, memblokir matahari selama bertahun-tahun. Musim dingin nuklir, tanaman mati, herbivora kelaparan, karnivora menyusul. Dinasti 100 juta tahun runtuh dalam satu sore yang gelap. Debu mengendap. Dinosaurus telah pergi. Panggung bumi kini kosong. Dan dari lubang-lubang persembunyian, mamalia kecil yang gemetar memberanikan diri keluar. Dunia baru ini milik mereka. Selamat datang di Kenozoikum, era kehidupan baru. Tanpa predator raksasa, mamalia berevolusi dengan kecepatan gila. Tubuh mereka membesar. 50 juta tahun lalu, paus pertama yang tadinya berjalan di darat kembali ke laut. Di darat, hutan menyusut dan digantikan oleh padang rumput yang luas. Ini memaksa sekelompok primata di Afrika untuk melakukan hal yang radikal, turun dari pohon dan berdiri tegak. Tapi bumi belum selesai menguji kita. 40 juta tahun lalu, lempeng India menabrak Asia, menciptakan pegunungan Himalaya. Dinding batu ini mengubah aliran angin global, mendinginkan planet ini secara ekstrim. Zaman es dimulai. Siklus beku dan cair yang brutal menempa nenek moyang kita. Yang lemah mati kedinginan, yang cerdas menemukan kehangatan. 1 juta tahun lalu, momen paling penting dalam sejarah. Seorang Homo erectus tidak lari dari petir. Dia mengambil ranting yang terbakar dan menjinakkannya. Api. Dengan api kita memasak daging, membesarkan otak, dan mengusir predator malam. Kita berhenti menjadi mangsa dan mulai menjadi dewa. Dan dalam sekejap mata geologis, hanya 200.000 tahun lalu, Homo sapiens muncul. Kita menyebar keluar dari Afrika, menaklukkan setiap benua, memusnahkan megafauna, dan membangun peradaban di atas tulang belulang sejarah. Kita adalah spesies teryuda, tapi yang paling berbahaya. Tapi cerita belum berakhir. Saya melompat ke masa depan, 250 juta tahun dari sekarang. Peta dunia yang kalian kenal sudah hilang. Semua benua kembali menyatu. Amerika menabrak Afrika, Australia menyatu dengan Asia. Super benua baru, Pangea Ultima. Tapi ini bukan reuni yang bahagia. Pedalaman benua raksasa ini menjadi gurun pasir yang panasnya tak tertahankan. Sebagian besar mamalia punah karena hipertermia. 600 juta tahun lagi, matahari semakin tua dan semakin terang. Fotosintesis tipe 3 terhenti. 99% tanaman mati. Oksiden perlahan menghilang dari atmosfer. Hewan-hewan terakhir mati tercekik. Bumi kembali menjadi planet mikroba. 1 miliar tahun lagi, kiamat air. Matahari 10% lebih panas. Lautan mulai mendidih. Uap air terurai ke angkasa. Bumi kembali gersang, coklat, dan mati, persis seperti Mars. Dan akhirnya, 5 miliar tahun dari sekarang, matahari kehabisan hidrogen, intinya runtuh, dan lapisan luarnya mengembang. Ia berubah menjadi raksasa merah. Langit bumi dipenuhi api. Merkurius dan Venus sudah ditelan. Saya berdiri di sini, menyaksikan detik terakhir. Gunung-gunung meleleh menjadi sungai lava. Atmosfer tersapu badai surya. Dan dalam satu hembusan nafas terakhir,
Bumi, tempat kelahiran kita, ditelan oleh ibunya sendiri. 4,5 miliar tahun. Dari lautan magma ke bola salju, hutan raksasa, hingga dinosaurus yang jatuh dari tahta. Dan di ujung tipis sejarah ini, ada kita. Kita merasa besar, kita merasa memiliki planet ini. Tapi bagi bumi, kita hanyalah kedipan mata. Jika sejarah bumi adalah 1 hari 24 jam, manusia baru muncul di 3 detik terakhir sebelum tengah malam. Tapi dalam 3 detik itu, kita telah mengubah wajah planet ini lebih cepat daripada asteroid manapun. Kita menciptakan Anthropocene, era manusia. Lapisan geologi masa depan tidak akan berisi tulang dinosaurus, tapi beton, radiasi, dan plastik yang tidak akan pernah terurai. Itulah warisan kita. Bumi tidak butuh kita. Dia pernah selamat dari hantaman planet lain. Dia akan baik-baik saja tanpa kita. Kitalah yang butuh bumi. Pertanyaannya bukan apakah bumi akan kiamat. Jawabannya iya, pasti. Matahari akan menelannya suatu hari nanti. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan dengan waktu sempit yang tersisa? Apakah kita akan menjadi spesies yang hanya meninggalkan sampah? Atau spesies yang belajar dari masa lalu dan menjadi penjaga yang layak? Buku harian ini belum selesai ditulis, dan pena itu sekarang ada di tangan kalian. Saya The Rider, sampai jumpa di garis waktu berikutnya. Warp out. Tulis pendapat Anda di bawah. Sampai jumpa di masa depan.